Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks. Dan dengan Bapak siapa ini? Mas'ud. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakan channel ini untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas di mana dalam sebuah forum diskusi antara agama Islam dan Kristen, dan di dalam forum itu tiba-tiba muncul seorang penonton yang merasa keberatan dan merasa dia tidak terima apa yang disampaikan oleh para ustadz, karena dia merasa bahwa apa yang disajikan oleh ustadz tentang keotentikan Al-Quran itu tidak sesuai dengan sejarah atau tidak sesuai dengan arkeologi. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Oke. Nama saya Marhen. Siapa? Marhen. Marhen. Iya. Oke, ya. Selamat sore. Sore juga. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak ngucapkan assalamualaikum? Sama saja. Oh, Iya. sama saja ya. Sore sama assalamualaikum sama aja. Ini Islam apa Islam ini? Ya, terserah Anda yang menilai itu. Ini Pak ya, moderator. Loh, Anda itu tanya sama saya atau tanya pembicara? Bentar. Dari awal saya mengikuti kajian ini itu tidak sistematis, gitu kan? Tidak sistematis. Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Quran, itu kan? Melalui tinjauan apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa, kan begitu? Yang dikatakan oleh pendeta Manurung itu tidak salah, itu loh. Kalau seumpama pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, gitu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks. Dan dengan Bapak siapa ini? Mas'ud. Saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh, tidak mengikuti sejarah. Sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya, atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke, makasih. Dan yang kedua, ada yang kedua ini. Iya. Oh, iya. Tenang saja Bapak moderator. Ini buat pembelajaran buat Anda ya. Ya, buat Anda. Ya? Iya, buat Anda. Ya. Artinya jangan moderator dikuasai oleh forum. Anda selalu dikuasai oleh forum. Dari tadi berapa orang yang nanya itu? Waktunya terbatas, berapa waktu yang harus dibatasi? Anda tidak pernah menuntut itu kepada forum. Itu kesalahan Anda moderator. Gitu ya. Itu. Oke, besok Anda yang saya jadi Ya. moderator kalau gitu. Saya ini orang SD, lulusan SD Bapak moderator. Iya. Boleh dicek rumah saya di Gubeng. Lulusan SD. Nggak tamat itu SD-nya. Nggak punya titel saya. Mohon maaf kalau saya curah di sini ya. Tapi Anda sebagai seorang muslim. Oh, tidak penting itu. Enggak penting. Bagi saya penting. Bagi saya penting. Saya akan tanya pada Anda. Anda umat Nabi Muhammad? Mohon maaf. Biarkan saya dan Tuhan yang tahu. Oh iya, oke. Itu madhul goib. Cuma saya mau tanya, Anda umat Nabi Muhammad atau tidak? KTP saya Islam moderator. Oh ya udah, yang saya tanyakan Anda muslim atau tidak? Itu aja KTP yang saya Islam moderator. Gitu loh. Mohon maaf moderator, saya kecewa dengan dialog ini karena dari tadi bulat bertengkar terus, membahas masalah teks, itu kan, tidak membahas masalah arkeolog, bagaimana membuktikan Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu saja saya. Oke, terima kasih.
Ya udah. Terima kasih. Dan yang kedua, Loh, tadi sudah kedua. kan yang pertama itu Tadi Anda sudah bilang kedua. buat pendeta Manurung biar adil. Kan nanti ada toleransi di sini. Biar tidak ada gap di luar, itu loh. Biar tidak selalu bentrok tek apakah Tuhan, apa Yesus itu Tuhan. Itu tidak penting buat saya. Nah, yang kedua, buat pendeta Manurung, bagaimana pendeta membuktikan kebenaran Bible itu kepada kaum Yesus atau hamba-hambanya Yesus atau domba-dombanya Yesus. Bagaimana menurut kajian arkeolognya ya. Terima kasih. Oke, Selamat terima siang. kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu dia videonya teman-teman, kita sudah tonton, kita sudah dengar, dan dia tidak merasa puas apa yang dipaparkan oleh para ustadz. Karena menguji keaslian Al-Quran di dalam dialog itu tidak bisa mereka kaitkan dengan sejarah atau arkeologinya. Nah, Menachem Ali itu biasanya hanya mengaburkan teks katanya tadi. Itu hanya muter-muter di teks yang sudah ada di dalam buku itu sendiri. Mereka tidak bisa mengkaitkannya dengan sejarah dan tidak bisa membuktikan kebenaran sejarahnya. Nah, jadi dia berkata tadi bahwa justru pendeta Manurung itu ketika dia menjelaskan tentang kebenaran atau keotentikan Alkitab itu selalu dikaitkan dengan sejarahnya, arkeologinya, bisa dibuktikan. Nah, jadi kita tahu bahwa selama ini kan saya pernah menanggapi itu Ustadz Masud ya, dan juga Menachem Ali. Mereka itu muter-muter kalau membahas Alkitab, apalagi ayat Alkitab. Ditafsirkan oleh mereka dan mengambil satu kesimpulan sesuai dengan cara berpikirnya mereka. Nah, dan di sini ada seorang muslim sendiri, pria muslim ini, dia mengaku tadi KTP-nya muslim ya. Dia tidak merasa puas. Dia berkata bahwa disinilah kalahnya para ustadz itu ketika tidak bisa membuktikan keaslian Al-Quran itu. Karena tidak bisa dibuktikan sejarahnya. Itu dia yang ngomong ya, bukan saya. Dan dia tidak merasa puas dengan apa yang disampaikan. Dia merasa dialog ini dialog macam apa? Bertengkar terus. Dan dia merasa bahwa dialog itu tidak memberikan dia faedah. Karena tidak ada bukti-bukti yang dipenuhi oleh para ustadz. Mereka tidak menyiapkan bahan diskusi mereka pada saat itu. Nah, ketika dia singgung mengenai moderator, bahwa moderator itu dikuasai oleh forum, bukan moderator yang menguasai forum itu. Sampai orang yang bertanya itu tidak bisa dibatasi waktunya sehingga memakan waktu banyak. Nah, itu kesalahan dalam dunia diskusi ya, forum diskusi. Memang moderatornya itu harus benar-benar bisa mengatur waktu. Nah, yang terakhir yang dia sampaikan bahwa pendeta Manurung itu bisa menyampaikan mengenai ketuhanan Yesus itu sesuai arkeologinya, ditinjau dari sudut sejarahnya atau arkeologinya. Nah, teman-teman, inilah yang mau saya bahas, bahwa Alkitab itu sudah sekian banyak pendeta yang sudah membuktikan dan sudah menjelaskan mengenai sejarah penulisan Alkitab dan juga sampai ke manuskripnya. Nah, bahkan Pak Bambang Nursenan sudah menyampaikan itu, Burita Wahyu sudah menyampaikan mengenai keotentikan atau keaslian Alkitab itu sesuai dengan sejarahnya. Mereka tinjau dari sudut sejarahnya. Nah, dari sudut teologisnya itu ditinjau, itu semua lengkap. Itu sudah deal dan sudah clear itu semua kebenaran Alkitab itu. Sekalipun banyak ustadz yang mempermasalahkan terjemahannya, karena Alkitab itu sudah diterjemahkan di berbagai bahasa yang ada di dunia ini hingga bahasa daerah. Nah, kenapa diterjemahkan di berbagai macam bahasa yang ada di dunia ini? Supaya semua manusia dari suku manapun, bangsa manapun dia bisa mengerti. Nah, sekalipun berbeda terjemahan, namun itu tidak mengubah konteks dari
teks aslinya. Nah, jadi ini cukup luar biasa dan cukup berani ya pria ini memang menyampaikan bahwa disitulah kalahnya para ustadz. Ngaurnya itu di situ. Dia hanya ngomong ke teks aja. Hanya ngomong ke teks asli baru ke terjemahannya. Teks asli baru terjemahannya. Mereka tidak peduli dengan sejarahnya. Mereka tidak bisa membuktikan kebenaran sejarahnya. Nah, ini bukan saya yang ngomong. Dan itu memang saya ajukan jempol bagi dia. Nah, karena Pak Mashud ini dan Menachem Ali ini di channel-channel saudara kita Muslim, mereka ngaur sekali untuk membahas tentang Bible. Nah, karena selama ini kan yang sering diserang itu Bible atau Alkitab. Yang sering dikorek-korek itu masalah Alkitab, asli atau palsu. Begitu giliran membedah kitab mereka, apalagi judul diskusi mereka, membedah keaslian Bible dan Al-Quran. Nah, ketika dua ini dibahas dan sejarahnya itu ditelusuri, maka Bible itu sebenarnya sudah teruji. Historisnya itu sudah teruji. Arkeologinya juga sudah teruji. Nah, maupun kehidupan Yesus. Contohnya kematian Yesus, itu sudah ditemukan ada kuburannya, tempat penyalibannya itu sudah ada. Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Titik-titik pelayanan Yesus itu sudah dijelaskan oleh Alkitab dan bisa dibuktikan sampai sekarang tempat-tempat di mana Yesus pelayanan pada saat itu sudah ditemukan. Apalagi yang kurang, itu bicara sejarah. Tidak boleh dibohongi sejarah itu. Karena itu salah satu mendukung keotentikan dari Alkitab masing-masing. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.